Gue naik dia turun. Jadi kalau kasih syuting gue dia stres dia habis juga. Gitu sih. Maklar gue tahu gue kan ya penting duit ya. Jadi Jangan dulu. Dan jadi adik tirinya Krisdayanti. dan aku yang teleponin Bang Ucup. Terus gue nya turun. Emosi ya kak. Hai teman-teman, ketemu lagi di Basa Basi. Kali ini kayaknya channel ini akan memecahkan rekor tersendiri karena untuk mengundang pasangan ini tuh susah sekali. Dan akhirnya kita dapat jadwalnya. Ada Ramzy dan Afi. Alhamdulillah saya gede banget. Akhirnya kita ada nawarin juga. Nawarin mah dari kemarin katanya. Enggak. Dasarnya mereka emang nggak mau tadinya. Tadi aja nggak mau bukan karena kitanya gitu, tapi nggak mau memang nyemplung ke dunia YouTube tuh nggak mau gitu. Aku malu masuk ke YouTube. Tadi aja sebelum mulai gini, udah ya Bi di sini jangan lagi ya, jangan lagi kata dia gitu. Bukan Adika Usi orang. Iya, benar. Kenapa sih? Kenapa? Sih kamu tuh. Enggak, sebenarnya gini. Ini lagi zamannya Asila loh. Iya, lagi Asila zamannya lagi happening digital loh. gitu. Ayo dong Bi. Minum. Kenapa kamu nggak mau YouTube? Kenapa? Enggak. Sebenarnya jujur, gue tuh enggak ngebatasin gue nggak mau di YouTube atau enggak, sebenarnya enggak. Cuman gini. Gak ada ngoling. Pertama, yang gue bisa sadarin dari diri gue, itu gue selalu telat. Dalam arti selalu telat, gue tidak mudah. Gue termasuk orang yang tidak mudah. Ada apa langsung ikut. Oh, ngikutin Ada apa, langsung ikut. tren, Instagram gitu. aja telat. Iya, Instagram telat. Bikin, Iya. baru gue bikin. Iya. Tujuannya gue bikin untuk nge-backup Asila. Oh, iya. Karena sekarang Bisa masanya ngontrol Asila. semua, Lo ya. pikir sih gue sama Pak Dika bertahun-tahun tiap Iya, malam benar-benar. di TV. Dangdut, iya, benar. Itu kalau gue punya konten Instagram dari zaman udah jutaan kali. Iya, benar. Cuman gue Gak mungkin kamu nggak pernah posting. Terus dipikir kalau udah dari aku baru tapi follower kebanyakan gue. Sama dapat conteng biru. orang tiap hari live cuma 400 kan? Gue nggak kerja, gue mah di backstage ada konten. Ini Instagram. Saya bukan artis lagi, kok dapat conteng biru. Biru. Nanti bilang apa Instagram? Dia. Nggak, alasannya nggak mau masuk Jadi itu, YouTube. yang pertama, gue sadar ternyata gue termasuk tipikal orang yang nggak cepat atau Nggak nggak update. mudah untuk Ngikut tren. Gue ikut Oke. Ya nyesuaiin gitu. Nggak, gue bener jujur nggak? gue nggak bisa kayak begitu gitu. Ya salah satu indikasinya ya Instagram. Iya. Instagram gue buat baru ya mau 2 tahun ini. Iya. Tapi aku teringat juga nih kepotong. Dia juga yang bikinin aku. Apanya? Oh iya. Instagram. Tapi nggak setelah Iya, Ramzy. iya, benar. Jauh, gue baru. Iya, baru belakangan ya. Pada saat Asila di bawah manajemen Afi sama Vira akhirnya memutuskan Asila untuk bikin Instagram, akhirnya gue bikin. Tujuannya untuk nge-backup, Ngontrol. untuk ngontrol. Udah deh. Iya. Lihat ya. Nah, Terus pikiran kalau- juga sih lah sama kamu. Untuk tapi kalau dibilang akhirnya gue nggak mau di YouTube enggak sih. Tidak, gue sebenarnya nggak membentengi untuk hal itu, enggak. Cuman akhirnya gue ngerasa, gue harus milih. Gue harus milih nih. Oke. Yang lain teman-teman di YouTube, tapi gue masih bertahan sampai sekarang. Ya udah gue orang TV. Gitu. Nah sekarang kalau semua ke YouTube, yang jagain TV siapa? Sebenarnya bisa itu, tapi akhirnya balik lagi. Gue akhirnya susah untuk ayo bikin. Iya. Gue nggak susah pak. Iya. Sebenarnya di kepala gue ini banyak konsep kan. Tahu Iya, kan lu orang kreatif. tahun-tahun sama Iya, Dika yang bener-bener. baru gue sama Lu Dika tuh orang ngasih- kreatif. ngasih- Iya, bener-bener. Nah, makanya harusnya kalau Ramzy masuk YouTube, kemungkinan besar itu harusnya adanya di channel Irfan Hakim atau Gilang dulu. Mohon maaf nih untuk kalian berdua nih. Emang Justru enak saya gitu nih ya. yang paling semangat untuk mengejar ya. Tapi jujur ya, gue tadinya udah nggak berharap Pak. Maksudnya memang ada beberapa orang yang memang nggak deh bro gitu, karena konten gua kan rumah tangga gitu. Jadi kalau konsep yang lain nggak apa-apa, tapi jangan ngobrol rumah tangga. Itu juga ada. Nah, Jadi justru sebaliknya, buat gua maafin sesuatu, gua harus hadir. Oh iya. Karena akhirnya pembahasan kita ya Ada ya. rumah tangga. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. mudah-mudahan Benar, karena benar. story lu dengan gue dan lu dengan Usi
jujur lebih lama story kalian dengan Usi ya. Kalian udah terlibat lama banget Zaman nih. Usi segini. Zaman perjaka sama perawan. Nah, bahkan Usi sering cerita sama gua bagaimana dulu kalian pacaran di lokasi syuting. Iya, dia. Kan dulu pacaran ya. Jadi katanya di Gue dalam mobil sama Abi, udah bentuk jijik. Gimana ya? di Tumpang. Iya, iya. Masih ada sih itu Lupa, sekarang. masih ada sih. Masih. Jadi Masih ada. dulu kata kru gini, Raffi sama Avi itu kayak panci ketemu tutup, cangkir ketemu tutup. Jadi emang sering ngeklop, mukanya Iya. juga sama, Iya. ya kan? Jadi kalau dia lagi nyamperin kan sering bawa makanan juga. Iya. Ya kan? Datang tiap hari katanya cemburuan. Iya bener. Aduh. Tapi gini, Tapi nggak cemburu sama aku kan? Kan yang pacar aku. semua gue dulu nenek-nenek Cemburuin? enggak, jadi gini sih sebenarnya waktu ini pelajaran berapa penting buat gue ketika gue punya temen yang mau ngambil posisi kayak gue dulu. Jadi sebenarnya dulu itu gue bukannya cemburu sama Lawan. bukan cemburu sama perasaan Ramji sama cewek, tapi gue kecemburu sama keadaan gue kan nggak kerja lagi. Nah, sebenarnya dulu itu ketika gue kan pernah syuting-syuting. Model, ya model loh ini loh. Syuting-syuting. Bintang sinetron. Enggak, syuting, tapi nggak pernah sukses, ya kan? Nah, waktu gue syuting-syuting itu gue happy tuh ngejalanin. Oke, gue syuting, casting zaman kuliah lah ya. Nah, tahun sebelum 2000 lah. Nah, waktu itu ketika ngejalanin syuting itu happy, tapi tuh hati gue sebenarnya tuh nggak di situ. Gue tuh kan demennya ngatur sih. Makanya bikin IO juga kan? WO kan? waktu Iya kan? itu. Sempet kan? Nah, demennya itu ngatur. Jadi saat badan gue, pikiran gue di situ, tapi pikiran gue tuh oke, gue nanti sampai rumah beberes ini, gue besok mau ini, gue mau ini, schedule, jadwal, ini itu. Udah. Dan cita-cita gue itu pengen jadi ibu rumah tangga pokoknya. Karena ngelihat mama pagi-pagi udah masak, kayaknya sesuatu banget gitu kan. Udah. Akhirnya sama Ramji kan gue berteman lama dulu. Iya. Berteman. Nah, mungkin dia tahu, oh Avi itu cita-citanya ini sebenarnya. Dia punya pola yang sama. Gue kalau punya istri maunya yang ibu rumah tangga aja. Yang ngurusin gue begini gitu kan. Udah. Akhirnya di masa itu ketika gue syuting, pikiran gue tetap kan, gue kayaknya pengen ini aja di rumah aja gitu. Sampailah tiba dia naik daun, akhirnya Vi gue mau nikahin lo. Udah, lo sekarang stop. Oh, gara-gara itu. Iya kan? Iya, Stop bener-bener. dong gue sih. 2002 tuh. 2002 akhirnya gue berkomitmen sama Avi. Gue dapet sinetron Ramadan waktu itu yang Iya. manja sebelum Cintaku di Rumah Susah. Naik tuh. Akhirnya gue berkomitmen sama Avi. Stop tuh gue. Avi berkomitmen, di-stop deh. pokoknya 3 tahun ya. 3 tahun maksimal sampai 2005 kita harus usaha. Kalau misalnya memang enggak, ini udah selesai. Oh, jadi gue kasih dia target Nah, kan. akhirnya dia kaget mungkin. Di saat Avi waktu itu lagi syuting, gue syuting, ini gue naik, dia turun. Itu Tuhan enggak, Allah tuh mana-mana. Gue naik, dia turun. Jadi kalau main ke lokasi syuting gue, dia stres gitu. Bagus juga. Gitu sih. Jadi omongan itu memang hati-hati ya. Iya, bukan doa katanya tuh. Gue enggak, gue gini. Pokoknya Avi mau syuting mah iseng doang mamah. Avi mah pokoknya pengen jadi ibu rumah tangga. Pokoknya kalau aku punya suami, kerja boleh, tapi nggak harus kerja. Jadi kalau gue mau kerja gue yang mau. Jadi stop gue, karena sebenarnya gue nggak hobi tampil. Gue tuh sebenarnya nggak hobi tampil sih. Jadi gue tuh nggak sabar make up, nunggu badan di situ, pikiran Tapi gue otaknya tuh nggak di dimana-mana situ. ya, bener-bener. Jadi zona nyaman gue tuh nggak tampil sebenarnya. Tapi pengen aja waktu itu kan nyoba-nyoba. Udah. Terus Ramzi bilang kan, Pasti pokoknya stop. kalau aku naik, kamu stop, ya kan? Kamu langsung siapin buat kalau kita mau nikah, ya kan? Tahu nggak, Bo? Itu gue udah tanda tangan kontrak sama Pak Ram 2 judul sih. Tiba-tiba yang satu Avi cancel. Tiba-tiba satu lagi Avi cancel. Jangan-jangan gara-gara Ramzi. Gara-gara Ramzi. Iya kan? Lagi begini kan. Jangan sebel loh. Gue gini, ya ampun, kok ini kejadian ya menurutnya? Menurut gue, pola gue pikir, iya sebenarnya kan ini yang gue cita-citakan dong dia. Gue akan menjadi nyonya, ini udah mulai maju. Mestinya gue udah di posisi tenang sih, lo mundur dengan hormat. Mestinya gitu kan. Tapi ternyata sih nggak semudah itu kita membalikkan kegiatan. Dari yang gue tiap hari, terus gue suruh di rumah mempersiapkan. Udah istilahnya lo tenang aja, tinggal terima duit nih, gue udah mau maju nih. Ternyata nggak semudah itu. Nah, kondisi itu yang bikin gue jadinya
pola pikir gue tuh jadi aneh, jadi drama, jadi bete, jadi nggak makanya kata orang-orang Afi cemburuan gara-gara itu. Sebenarnya karena gue ngelihat kok lu syuting mulu, terus gue penyesuaian itu jadi bukan kelawan main, bukan ke cewek-ceweknya ya, bukan. Semua dong, jadi kan sama kondisi. Lu syuting lagi, kamu sama siapa lagi sih? Tapi benar, aku nanya pernah cemburu rumahku enggak kan? Semuanya gue cemburu. Sampai ibu kantin Baby Putu. Gue gini, si Baby cewek apa cowok? Ya, semuanya. Jadi pikiran tuh udah gak sehat, Pak. Karena kok dia beneran praktis sampai ke kuis semua kan hilang semua. Nggak ada selesai semua. Semua gue tuh sampai nol, sampai akhirnya yang tadinya Afi menjadi Afi pacarnya Ramzi, kan sebel lah. Iya, benar. Itu bener. Dan Bang Ucup tuh yang ngenalin dia gue lebih kenal duluan Bang Ucup sutradaranya kita dulu. Iya kan? Jadi yang dulu dia main kan di Doaku Harapan. Iya, yang kedua. Udah gitu terus, di masa itu tuh gue, reseknya. Dan semua sama temen gue yang sahabat deket gue juga lagi ngapain, lagi syuting. Ya kan berantem lagi mereka lagi berantem di luar. Padahal sebenarnya keinginan dia, cuman ketika suasana datang cepat kayak begitu kaget loh ternyata. Jadi nggak semudah. Gue ini semakin melejit. Kalau gue ngaco ya udah. Emang. Tapi kalau gue ngaco gue tinggal. Iya benar. Saat itu gue tuh udah mau malahan. Jiji gue kayaknya nggak bisa deh, udah deh, gue nggak mau sama lu deh. Berapa kali gue gitu sih. Karena rasa minder. Karena akhirnya gue merasa itu minder ya berarti. Iya dong. Karena kan posisi gue yang tadinya aktif menjadi tidak. Padahal posisi itu adalah posisi yang gue cita-citakan. Iya dong. Tapi ternyata nggak semudah itu kita merubah kegiatan. Dari yang tadinya sibuk, tiba-tiba gue stay di rumah. Lawan gue sibuk. Ayo ikut ke studio kata dia. Akhirnya gue jadi uring. Iya. Apaan emang gue siapa di studio? Ya kan? Gue juga kan syuting. Iya. Iya benar. Wah, kalau lagi berantem, waktunya kita tag bener aku sempat ngetok-ngetok sering. Iya. Tapi untung dia tuh nggak ninggalin gue ya. Makanya. Jadi ada ketakutan itu sebenarnya. Enggak. Segitu cintanya kan. Dia segitu cintanya sama Momi. Ketakutan itu enggak sombong. Mestinya kan waktu itu dia nggak ninggalin gue. Gue udah nggak ada duit, gue yang tingkah. Putus aja. Terus gue gini, kalau bener putus Alemon ya. Jangan nggak punya. Emang lu drama sampai hari ini tuh drama. Ibu Afi itu sangat drama. Nggak tuh. Kalau inget memang masa-masa itu ya, itu memang kayaknya rahasia Allah itu memang luar biasa. Iya lo isi belum si Afi dan gue kan langsung tuh Iya betul. Tadinya lu supporting kan Pak? Iya. Tadinya supporting kan? Awalnya Anjasmara yang awalnya itu 98, habis gue selesai kuliah 98 itu gue ikut Tuyul Bayul, Jin dan Jun. Gue sempat ikut agensi figuran. Akhirnya gue berteman sama si Oni Saria. Akhirnya gue berteman sama Elsa Mayori, Dominic Sandro, Ivan. Tapi kamu tuh gak bagus-bagus perannya. Kamu itu bagus pas Bang Ucup telepon Eke. Siapa sih? Kamu. Dia nelfon gue. Vi, aku tuh dipanggil ke setnya Doa dan Anugrah sama Bang Ucup. Belum syuting. Gue dipanggil sama Multivisa, dipanggil untuk ketemu sutradara sama produser. Itu sinetron apa ya, Wak? Biasanya kan levelnya manajer casting. Iya. Mbak Dewi. Iya, Mbak Dewi ya Allah. Tiba-tiba gue disuruh ketemu produser, waktu itu Pak Sukdev sama Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf nih tim Dewa itu. Oh iya, tim Dewa banget. Iya. Casting. Udah Bang Ucup cuma ngeliatin biasa kayak gitu. Untuk nemenin Anjasmara. Iya betul. Dan jadi adik tirinya Krisdayanti. Dan aku yang teleponin Bang Ucup. Terus gue turun. Emang gue emang sorotan kamera itu candu. Gua aja nggak ada kerjaan 6 bulan juga uring-uringan. Jadi sekarang gue gini sih, kalau ada teman-teman gue sosok gini, gue sih nanti mau abis nikah mau di rumah aja. Lu gue bilang gitu ya. Gue setahun sarap. Gue setahun loh Dika. Itu sarap setahun. Pokoknya semua yang ada di dia gue grasein. Itu tadi gue bilang, itu memang masa-masa yang berat. Satu sisi Afi akhirnya ngedrop. Satu sisi lagi gue lagi naik-naik. Tanggung jawab gue besar. Gue dapat permasalahan yang agak rumit. Gak penting di masalah kita dulu kan. Masalah lu kagak angkat telepon, gue kagak. Yang gitu-gitu gue sampai ribut 3 hari Wak. Pokoknya target gue putus. Tapi gak putus-putus, dia gak mau. Ramzi sama Usi dapet kontes Dangdut Indonesia pertama. Gue meledak lagi. Berapa episode? Gue doain 2
episode bungkus. Ya kan? Ya ngobrol waktu itu akhirnya dia cerita dia luapin tuh keresahannya diungkapin sama seperti yang tadi dia ngomong. Akhirnya memang begitu. Bukan dia cemburu. Oh nanti Ramzi digodain. Enggak. Karena level dia yang kondisi dia yang itu gila sih, itu sih segila itu. Karena ketika gue udah kamu ikut ke set aja ke studio, iya jadi dongo gue di situ gue ya ngapain ya gitu, tambah rese lagi. Terus gue di rumah dulu kan handphone nggak kayak sekarang bisa video call. Iya. Kalau udah video call tuh buset lagi syuting juga langsung dia metal siapa pegang gitu. Untung dua-duanya ya. Untung dua-duanya karena lo ada lensa. Iya. Tapi gue tuh berpikir pas udah nikah gue gini, ya Allah si Inji tuh dulu sebaik itu ya. Gue nggak mungkin dia tahu lu juga di masa itu. Tapi saat itu terjadi Dika, gue tuh nggak paham bahwa kondisi gue ini lagi transisi. Itu gue nggak paham loh. Kalau gue ngaco juga selesai Pak. Iya. Siapa lu gitu. Gue lagi happy-happynya gitu. Iya benar, tapi kenapa sih sampai akhirnya setelah pergolakan yang keluarga tetap kawin itu kenapa? Ya satu memang nggak bisa dipungkiri komitmen gue sama Alfi berdua udah gue. Dia love parah gila. Jadi gini, Alfi itu ngasih ultimatum. Apa sih? 2 sampai 3 tahun. Pokoknya harus ya. Nah, Pak, seperti yang lo cerita. Harus berduit kalau mau gua main. Sebagai cowok bisa dong kan? Ah itu salah satunya. Gue juga termotivasi itu. Belum lagi bapaknya kan. Gue nggak dilirik sama bapaknya awal-awal. Durasi lo masih panjang nggak sih? Ini bebas. Diam. Nih. Jadi gue itu, nah, kenapa gue waktu itu di momen dia naik gue super rese itu, feelingnya kacau itu. Jadi gini sih, Ramzi kan sama gue awalnya berteman. Saat dia ngedeketin gue berteman itu, gue tuh jalan sama cowok-cowok lain. Dia tuh tahu. Dia makeup doang. Iya, teman. Jadi gue cerita pulang dari cowok itu, Ji lagi ngapain? Aku mau curhat dong, nyurhatin cowok itu, ya kan? Oke, ditelan sama dia. Oh, Afi sukanya side ini gak suka dia makan dong, ya kan? Ini gue udah. Itu terus terjadi. Nah, akhirnya, Vi, gue mau pacaran sama lo. Tapi gue harus kawin sama orang yang sukses, gue bilang gitu. Iya udah tungguin 3 tahun dia gini gitu kan, udah. Jadi mama dulu. Iya, mama dulu dia dekatnya sama mama deh gitu. Nah, waktu itu pas lagi awal-awal dia belum, gue lihat kayaknya nggak bakal sukses nih makhluk ya. Gue bakal keluar sama dia nih. Gue nggak putus cowok-cowok gue yang lain semua waktu. Dia kan dulu naik taksi sih. Iya, bener. Yang lain kan pakai mobil ya. Udah kan? Budget. Udah. Terus udah nih. Gue masih biasa Dika, mau sukses kayak mau kagak kayak udah jauh dari harapan lo gue gitu ya. Udah gue jalan ya boleh lah kalau cuma lo demen gue doang, lumayan nemenin nonton sih ya kan. Udah gitu jalan sama cowok ini ke sini, nanti Ramzi part sore, cowok lain part pagi gitu kan. Iya, ya nggak sih? Allah, Asila jangan dicontoh ya. Jangan ya Asila jangan ya. Semua laki-laki dikasih PHP. Buat antar jemput doang. Iya, bener kan. Jadi gue gonta-ganti studio zaman dulu gue syuting sama Jihan sama Anya, ganti lagi Vi. Stok baru gue bilang gitu. Iya, udah nah akhirnya pas lagi proses itu tuh kan belum ada rasa nih. Sama dia kan gue biasa aja jadi syukur nggak jadi udah gitu. Nah pas lagi dia naik itu pas gue udah mulai suka sama dia sih. Jadi bareng. Bukan karena naiknya nih. Enggak tahu nih Pak. Iya. Dia udah baca. Masa depan gue enak nih. Dari awal. Nah pas gue mulai love, kok dia take off, landing. Beneran. Kamu selalu berdoa seperti apa pengen dapet laki? Iya Wak. Jadi banyak ya makanya durasinya harus panjang. Enggak apa-apa. Jangan berjilid-jilid tenang, nggak akan diedit. Bagus. Jadiin aja gue 5 episode. Gak apa-apa. Doa. Jadi di saat gue gini ya. Ini cowok dateng, ngajak kawin. Ini cowok dateng, aduh gimana ya? Ini gue janji sama dia satu ya sih. Ini gue belum gelo, gue masih yang ya kan, masih begitu, masih masih warawiri gitu kan. Udah. Terus doa tuh gue dari dulu sih, kalau doa tuh pasti ngomongnya gini. Ya Allah pokoknya Hafiz sejak gue tahu dapat hate
Gue selalu doa tuh kalau mama bilang kalau mau doa sujud terakhir minta suami begini gini. Jadi gue kalau doa tuh gue minta gue nggak mau kawin sama anak orang kaya. Gue mau dia orang biasa tapi dia sukses sendiri gitu ya. Itu selalu gue sebut. Terus Afi nggak mau kawin sama yang rambutnya keriting. Afi mau yang lurus. Gue kan udah sekeriting itu rusuh ya. Kan gue putih banget. Tiap bangun tidur pucet banget kulit gue. Ya. Terus gue gini enggak. Kalau punya suami ya Allah, pokoknya gue ngomong sama Tuhan gue itu seperti gue lagi ngomong sama temen gue, ya. Pokoknya Afi kalau mau punya suami nggak mau yang begini, nggak mau yang putih bos, Afi mau yang hitam begini udah ya kan. Afi nggak pengen punya ipar biar gue menjadi satu-satunya yang disayang. Itu selengkap itu sih, percaya nggak lo? Gue tuh minta selengkap itu. Pada waktu deket sama dia, kan dia temen. Gue nggak melihat itu ada di dia. Gue sibuk sama cowok-cowok yang lain, dan dia baik sekali kan, mau dengerin atau apa. Nah pas dia bilang, Vi gue suka sama lo, tungguin gue sukses. Udah, oke deh ya. Nah terus lama sih, pas gue udah di posisi mau ninggalin Ramzi, gue mau ninggalin dia nih. Terus gue langsung inget, gue sholat. Pas, gue gini, ya Allah, waktu itu gue mau dinikahin sih. Dia nggak tahu, ya sama yang lain. Pokoknya gue siap nikah, udah pokoknya Afi siap masuk. Maklar gue tahu gue kan ya penting duit ya. Jadi jangan dulu ya. Bukan kali bukan maklar. Comblang sampai ya kan. Agensi pernikahan. Itu sama gue waktu awal gue lagi happy-nya sukses, itu maklar juga sering datang ketemu emak gue. Ramji tuh mesti itu aja. Udah. Akhirnya gue udah mau ninggalin nih Dika. Udah lama nih kayaknya kagak sukses nih ya. Pas gue sholat gue gini. Terus gue sholat pas gue berdoa lagi. Tunggu deh. Itu sih gue lagi gue gitu sih. Itu gue posisi Afi, udah Afi cepetan Vi kalau dia mau ngelamar gini. Udah gitu tuh. Nyokap gue udah rewel banget. Udah pokoknya Afi tinggal masuk tuh rumahnya gini. Ya mama, tunggu ya Ma ya. Aduh begitu gimana ya? Kan ini backstreet Eke. Aduh gimana Eke ya? Aduh ini satu gimana ini kalau gue mau cabut. Gue belum gila tuh, belum suka sih, belum suka. Ya udah. Bo, inget doa gue. Udah di situ gue langsung, ya Allah kayaknya Afi nggak boleh ninggalin dia. Kok sama semuanya Dika? Beneran? Iya, semuanya. Dia kan satu-satunya, nggak punya saudara, rambutnya. Terus dia tuh kok bener-bener mau berusaha buat dapetin gue, gitu-gitunya gue tuh satu. Iya, ya udah akhirnya gue gini, ya udah nih ya Allah kayaknya bener nih orang bakal sukses tapi ya Allah ya, karena ya sih gue nggak pengen nikah sama orang anak yang bukan anak orangnya tapi nggak segini-gini susahnya juga ya, gitu ya. Gue kan yang bukan turunan anak orang kaya, tapi nggak gini-gini juga ya. Singkat cerita, akhirnya berkomitmen lagi. Dikasih target 3 tahun ke depan. Pihak keluarga, terutama bapaknya Afi itu awal-awal tidak melirik lo. Tambahan yang akhirnya menjadi beban buat hidup gua, di samping selain gua lagi sibuk-sibuknya syuting, ini urusan perjodohan ini malah jadi tambah beban. Ketika adiknya itu nikah duluan sama orang yang punya kekuasaan, sama anak orang kaya. Di Dharma Wangsa waktu itu. Itu aja mahal banget Dharma Wangsa. Itu gue ngedrop Pak Anjring. Wah standarnya segitu gitu ya. Gimana ini? Anjring gitu. Iya. Tapi akhirnya dia berkomitmen dan selalu memberikan support gue. Lu bisa. Udah pas gue inget doa gue itu, pas gue inget kayaknya gue nggak salah. Singkat cerita 19 Juni 2005 semua keinginan kita Allah kabul. Selesai. Udah. Di satu sisi buat lu ajang pembuktian nih ke Afi bahwa lu bisa, lu janji 3 tahun apa segala macam dan keluarganya. Tapi di satu sisi, lu juga sebagai anak tunggal merasa butuh sosok wanita yang ngurusin lu dari A sampai Z gak sih? Ya sebenarnya. Emang bener-bener. Lo nanya gini jangan dipanggil. Ini jadi malah tambah mangkak. Karena dia yang tadi maksudnya mindsetnya seorang manajer Iya. Enggak, gue tuh sebenarnya demen. Ramzi badannya turun mobil. Apa ya tadi ya? Yang ini udah dibawain. Paham. Akhirnya sebenarnya ya menguntungkan buat gue. Dengan latar belakang gue yang cuek, kita kan cuek Pak, gitu ya.
Terus gue ketemu sama, ya pada intinya cukup membantu lah. Waktu itu gue sama Alfi. Dia yang apa segala macam, dia kebantu semua. Oh enggak, jadi pas udah yang akhirnya gue masih masa galau itu sih, ada tuh setahun lah kurang lebih gue rese tuh, semua gue cemburuin. Ya matahari gue kalau gue perlu gue cemburuin, ya kenapa pagi lagi? Ya kan Ramzi syuting lagi, udah gitu. Nah masa-masa itu akhirnya dia jalan, Vi yuk kita ngurusin nikah tuh. Nah di situ gue langsung masuk ke alam nyaman gue. Ini dia dunia gue. Udah gue ngurusin apa-apa. Udah lama-lama udah nggak bisa tuh nikah gue tampil. Udah jadi karena udah fokusnya jadi gimana caranya ini rapi. Ya udah jadi udah rapi, udah langsung balik ke yang cita-cita gue. Oh ternyata ini cita-cita gue ya. Udah gue jadi udah dia beli rumah, gue ngurusin rumah, gue ngurusin pernikahan. Udah terserah dia mau syuting sama siapa, jam berapa pulang. Gue udah punya zona zaman gue udah ketemu gitu. Nah itu keterusan sampai bertahun-tahun kemudian. Ya sekarang, kan? udah. Ya kan jadi manajer lu tuh udah dari lama. Lepas ASI ya. Kalau dibilang manajer, Alfi terlibat langsung sama pekerjaan gue secara signifikan. Ya selama gue live di TV Indosiar dari 2014. Tapi dulu sebelumnya gue sinetron, gue semua yang ngatur. Tapi sampai sekarang manajer bapak. nggak ada. Gue mau jadi manajer orang lain aja, yang bisa pakai presentasi. Gimana sih? Lu jangan nanya kayak gitu. Dia semua yang megang. Nah gimana? Tapi gini, waktu lepas akad gue nikah sih. Aja pacaran 3 tahun. Terus error setahun tuh, terus langsung waras lagi, gue kembali normal, terus gue nikah, gue waras dulu baru nikah sih, udah waras dulu baru gue nikah, ya udah, langsung hamil, ASI 2 tahun, nggak ngurus apa-apa tuh, cuman ngurus keuangan rumah tangga aja, gila ini zona gue, gitu love banget ya kan, udah, terus udah kayak gitu, akhirnya cuman ngurus pekerjaan Ramzi yang keluar kota, ikut nggak tuh? Enggak. Di awal itu kontrak aja dulu. Brand ambassador sampo, dia yang itu dulu. Karena kan gue masih rumah tangga, Asila masih kecil. Lama tambah banyak megangnya, tambah banyak. Nah udah akhirnya terus sampai ke set gitu kan. Berarti dari 2005 sekarang 2020 15 tahun usia. Alhamdulillah. 15. Gila, gimana punya istri secerewet ini? Bapak Ramzi. Lo boleh nggak sih jangan nanya dia? Lo tanya gue gimana rasanya punya suami? Gue dong, yang mau ngerasain Kan dari sisi laki-lakinya dulu. Silakan gue bela cewek. Nanti cewek juga. Coba, lo tanya sama gue Afi gimana rasanya? Ya udah Afi dulu. Ya boleh. Ya udah, ya udah sekarang kita nanya Afi dulu. Lo nanya bini gue. Iya benar gimana? Kita bikin konten sendiri. Dicangkruk ya Bagaimana? Pertanyaan dari gue ya. Nah, gue dong. Dia yang jawab yang mana ya? Oh boleh. Bagaimana rasanya jadi Afi punya suami Seorang Ramzi. pendiam? Ya Allah Pak. Di panggung kan serame itu. Pak, udah deh. Sama dong berarti. Panggung gue rasa panggung kayaknya hoax deh. Di panggung Pak. tuntutan emang. Gue sampai gitu bisa ngomong nggak sih ngomong? Gitu kalau di kerja udah banyak ngomong. Kita bisa jadi diri orang lain di atas panggung. Nyampe rumah, masa kita mau ngoceh terus? Gila dong. Tapi asli lu emang begitu, Pak. Diem, Pak. Kalau di belakang panggung memang kadang kalau Diem, waktunya Kak. diam. Tapi kadang emang ada pembahasan ya ngobrol Berapa gitu. persentasinya jauh Dika? Iya sih. Diem banget dia. Oh jadi dia. Jadi makanya gunanya gue juga berada di lingkungan belakang panggung untuk sebagai penjembatan dia ya. Kalau enggak siapa yang mau main sama dia gue tanya. Manusia kaku kayak gini ya kan? Oh gitu sekaku itu berarti. Jadi perannya kurang lebih Afi sama kamu tuh sama. Sama. Gimana aku nggak sebawel apa? Gue tuh kalau ke Karena orang gue baru nggak sediem susah. Ramzi juga, Usi. Sediem Ramzi. Enggak, gue tahu laki lo di lokasi sediem-diemnya nggak gitu-gitu. Gue kan rame karena ada emak gue di lokasi syuting. Kalau ada di rumah juga dia diem banget. Diam juga. Iya, gue kalau di lokasi syuting ada Irfan Hakim, ada gosip apa? Ada apa juga gitu. Memancing. Iya benar. Iya tapi Akhirnya gini. Gimana rasanya punya istri kayak kayak petasan langwe jangwe. Gimana rasanya? Ini bukan gue setting ya, mungkin nggak tahu ya. Seiring perkembangan usia, Iya benar. terus pengalaman, itu mungkin akhirnya tanpa gue sadarin Makin diam dan dong. gue tidak mengkonsepkan. Ya benar, gue sekarang lebih banyak diam ketika di rumah. Tapi kalau misalnya di kerjaan, kita bisa menjadi diri orang lain. Iya benar. Itu gue nggak setting, gue nggak
oh nanti gue banyak enggak kayak gitu. Udah natural gitu aja. Tanpa dia sadarin, wah. Jadi kayak di lokasi syuting, enggak kalau gue lagi waktunya, contoh gini deh, misalnya di lokasi syuting, Irfan, Gilang, Irfan bisa cerita sama siapa apa segala macam. Mereka. Gue tuh gue nggak bisa gitu. Nggak bisa langsung nimbrung gitu, nggak bisa. Nggak bisa langsung nimbrung. Gue bertahun-tahun sih, dari 2014 lulusan Dangdut Academy, Lida, apapun lah kompetisi namanya, gue nggak bisa ngaprak-ngaprak sama dia. Gue tidak bisa. Siapa sih? Bukan berarti gue sombong, bukan. Nggak lagi menganggap enggak ya gue, nggak gitu. Gue tidak bisa untuk kayak gitu. Jadi akhirnya dia jadi jatuhnya agak segan sama gue. Syukur-syukur akhirnya jadi hormat. Karena kalau gue kebanyakan ngomong, gue kebanyakan apa, nanti takutnya jadi kurang ajar juga sama gue. Gitu. Benar. Iya. Jadi bukan gue setting apa segala macam, memang gue naluri gue kayak gitu, nggak bisa. Ya secukupnya aja. Paling lu tahu sendiri kan kalau yang lucu jadi bahan bercanda kita ya. Tapi kalau udah mau nanya serius apa segala macam, gue korek. Aduh bukan gue, nggak bisa. Bodo amat urusan gue gitu. Kecuali kalau lagi lucu-lucuan, aduh gosip apa, nah itu lain hal. Emang Oldika lu juga diem gitu? Iya, kalau di rumah. Gua kalau di rumah, tapi memang gua merhatiin kalian ya. Oke lah, Afi ini semeriah itulah orangnya. Tapi begitu Ramzi ngomong gas, iya. Gitu. Gue sering. Jadi gini sih, jadi gue tuh mau sementer apa mulut gue atau misalnya sedominan apa gue ngatur. Kan gue tuh beneran ngatur, maksudnya oke kita harus gini. Karena gue bukan merasa dia nggak bisa atau dia nggak pintar atau apa, tapi gue memang terlahir begitu. Iya, jadi gue tuh Dika dari kecil itu udah dikasih sama papa gue untuk ngatur. Tunggu sebentar, tadi posisinya gini ya? Nggak apa-apa. Lu aja nih. Oh iya, gitu. Oh dia mau bahas OCD gue. Oh gitu. Dia mau bahas OCD gue. Iya. Jadi akhirnya gue di rumah, gue lebih banyak diem. Karena kalau gue mengerjakan sesuatu percuma nanti bakal dikerjain yang rapiin. Udah gue diem aja. Gue terlahir begitu. Jadi iya. Itu akhirnya membuat gue juga, udah gue jadi akhirnya, dia diem aja ntar juga dirapiin. Makanya semua serba jadwal kan sih. Gue dan gue nepatin janji banget. Dan gue nggak bisa A jadi B gitu. Terus gue berusaha untuk mengingat semua apa yang gue katakan karena gue nggak mau bikin orang terluka dengan kalimat gue atau itu gue dari dulu. Nah terus ketika gue terlahir begitu, papa gue juga memberikan sistem Afi selama Afi benar, Afi kerjakan. Kalau Afi salah, Afi minta maaf sama siapapun dan lo harus bisa mimpin. Papa gue dominan begitu, jadi mimpin memang begitu. Tapi jadi ketika punya perasaan gitu, hidup berdampingan di rumah tangga, penyesuaiannya gimana? Jadi gini, itu ya Kak, makanya mamah gue selalu ngelihat mamah itu apapun mama tuh bilang sama Afi, kalau misalnya udah nikah, pokoknya kau tuh nggak bisa nih terlalu begini, maksudnya gitu. Karena kalau begitu nggak bisa berdua. Jadi Afi harus posisinya harus di bawah laki-laki. Nah, gue tuh sih tahu banget bahwa gue itu butuh rumah tangga, gue butuh diayomin, gue butuh itu, gue butuh lu tuh jangan gini, lu gini, gue butuh itu. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, gue bisa gitu maksud. Tapi gue butuh itu. Nah Ramzi tuh waktu itu hadir begitu. Kalau yang lain sih, yang gue deket cowok-cowok itu, ya udah pokoknya sama gue have fun aja, jalan ketawa-tawa tanpa maksud lu kenapa ya kayak nggak punya derita hidup gitu. Maksudnya gue nggak suka. Jadi nggak ada target. Cuma nyuguhin kesenangan doang. Sementara gue kan orangnya bertarget. Gue tuh duit sedikit yang papa gue kasih, gue harus kelola itu dengan sepola pikir gue. Jadi nih Kak, untung Ramzi nggak suruh gue dagang or apa. Kalau iya, gue akan OCD di situ. Maka gue akan super detil. Gue mungkin akan gini, dah habis waktu gue. Gak usah dagang lah, uang ada banyak. Kan kita pengen ya nyoba-nyoba. Tapi kalau gue lakukan itu pasti akan makan waktu gue karena gue OCD kan. Nah makanya gue komit tuh waktu itu. Wah, bundengnya parah. Apa segala macam. Parah semua, sampai nyumpahin gue mati apa segala macam. Iya. Main mati, baru tabrakan. Gue mah, gue mau pulang ke rumah mama waktu hamil Asila. Eke pulang, tak Eke balik lagi, Eke pulang lagi, Eke balik lagi.